ini dia profil singkat dari orang-orang yang luar biasa di depan saya. Ini ada Bapak Muhammad Krishna Pradipta, tapi masih muda saya panggil Mas aja mungkin ya. Oke, Mas Krishna ini start at Fabila.com semenjak Agustus 2015 sebagai Vice President of Product Design. Experience-nya 2012 sampai 2015 ada di Viver ya. Viver ya, LS Designer. Terus juga 2010 sampai 2012 di Vinoti Living as Designer juga ya. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan buat Mas Krishna. Dan selanjutnya ada Bapak atau Mas juga nih, masih muda ya. Mahardika Kumastio ya, PT Robert Bosch Indonesia, Regional Brand Manager, Measuring Tools and Home and Garden ya. Oke, lahir di Tulung Agung, Jawa Timur. Berkarir 2007 sampai 2013 itu Private Level Product Manager di PT Carrefour Indonesia, Regional Brand Manager Robert Bosch Indonesia 2013 sampai sekarang. Lulusan dari Manajemen Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Oke, luar biasa sekali, ternyata orang Bandung ya. Alright, selanjutnya ada Bapak Hadi Wijaya ini dari perkakasku.com, lulusan Teknik Industri Universitas Parahyangan dan Magister Manajemen Universitas Parahyangan. Bapak Hadi Wijaya sudah tidak asing dengan produk-produk perkakas sejak kecil ya, dan juga menyukai bidang IT. Jadi pas banget IT sama perkakas, jadinya perkakasku.com ya. Nah ini ya, oke. Dan sejak kecil banyak belajar secara otodidak membuat sistem di perkakasku.com. Bapak Hadi Wijaya ini saat ini aktif juga sebagai pengurus Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Boleh tepuk tangan ya. Baik, ngobrol-ngobrol tentang talk show untuk mengenal lebih dekat lagi ya, perkakasku.com, Robert Bosch Indonesia, sama Fabila.com ini. Boleh mungkin Pak Hadi boleh dijelaskan sejak kapan sih, terus gimana sih sejarahnya bisa bikin perkakasku.com, mungkin lebih detailnya kali ya. Oke, perkakasku.com tadi udah saya ceritakan dari sejak tahun 2007 maupun sebelumnya. Toko saya tuh udah dibuka dari tahun 2003 ya. Mungkin ada yang udah tahu juga dari 2003 toko nama Multimekanik. Terus kita dari tahun 2003 tuh mungkin yang udah pernah ke Perkakasku udah tahu ya, Jalan Ahmad Yani satu arah. Terus toko kita di sebelah kanan jalan. Nah dari sana sebenarnya lagi dari sejak tahun 2003 tuh toko sepi banget ya. Kadang-kadang sehari mungkin bisa nggak ada yang beli, kadang-kadang sehari mungkin yang beli cuma satu, mungkin tahu siltip yang buat pipa tuh satu hari ditungguin dari jam 8 sampai 5 ya, cuma yang beli itu doang satu. Dari dulu sih cukup menyedihkan sebenarnya kalau kondisi begitu. Jadi waktu itu saya mikir gimana nih caranya supaya toko saya itu ada yang lihat. Kalau sekarang kondisi waktu itu kayaknya udah bernyerah banget lah, kayaknya udah mending toko tutup saya balik lagi kerja gitu. Jadi akhirnya setelah saya menikah kondisinya nggak berubah terlalu jauh. Jadi akhirnya ya udah, saya kebetulan emang hobi untuk per-IT-an. Jadi waktu itu buat nyari orang untuk bikin website kayaknya mahal banget. Jadi lebih murah beli buku kayaknya. Jadi akhirnya saya beli buku untuk bikin website. Ya, dari sana dari sejak tahun 2006 bikin sendiri. Jadi Perkakasku sampai launching tahun 2007. Hasilnya gimana nih setelah toko konvensional dan sekarang online? Gimana nih? Apakah masih seperti dulu misalnya satu ditungguin dari jam 8 sampai jam 5 cuma satu pembeli atau gimana? Sudah berubah drastis lah ya. Sudah berubah drastis. Dari tahun 2007 saya udah punya, waktu launching tuh emang sebulan pertama masih belum ada yang beli juga gitu ya, online. Tapi udah sebulan tuh saya bisa kaget, kok yang beli itu jauh banget. Jadi yang beli online pertama saya itu di Perkakasku bukan dari Bandung, bukan di Jakarta, bukan dari Surabaya. Yang itu saya kaget tuh yang beli pertama itu dari Manokwari. Wow, jauh banget ya. Dari Manokwari. Sempat mikir,
kok tahun 2007 di sana ada internet gitu ya? Gitu, jadi cuma mikir, tapi dari sana tuh saya jadi punya semangat loh. Ini dari Manokwari aja bisa belanja, kenapa yang dekat-dekat nggak bisa belanja gitu. Akhirnya di sana saya bisa berpikir untuk mengembangkan dengan lebih serius lagi. Oke, luar biasa sekali ya. Dan kita lanjut ke Mas Krisna nih, Mas. Furniture beli online satu-satunya, Pembeli.com ini terbesar terpercaya di Indonesia. Nah, kalau misalnya online gini ada nggak sih workshopnya apa? Terus kalau misalnya ada yang order, apakah bisa dilihat ini loh proses-prosesnya? Kalau tadi kan Mas Krisna bilang cuma sekedar ngasih tahu progresnya. Ini bisa dilihat juga nggak sih sama si pembelinya? Untuk proses produksi sebenarnya bisa kita infokan. Ya. Jadi untuk yang berjalan saat ini, ketika customer kami beli dari website, itu kami proses ke supplier kami. Kemudian setelah proses ke supplier kami ada proses pembahanan hingga akhirnya proses finishing. Dari proses-proses tersebut pun biasanya per minggu kita update ke klien. Ya. Terutama karena kita ingin maintain juga supaya delivery kita nggak telat. Kemudian apabila memang ternyata ada keterlambatan, kita sendiri pun bisa mengantisipasi dari sebelumnya. Oke, jadi tetap ya informasi itu harus didapatkan oleh si pelanggan. Ya. Betul, karena saat ini kan online itu kan udah lumayan banyak. Betul. Cuma kadang orang masih takut itu untuk belanja online seperti apa, takut dia tertipu atau gimana. Karena testimoni itu kan kadang-kadang bisa dibuat. Nah, karena itulah kami itu kepada customer kita harus sangat dekat agar otomatis mereka bakal beli lagi kita lagi dan kita dapat reputasi yang bagus untuk website kami. Oke, jadi itu ya. Oke. Nah, untuk para tamu undangan silakan sambil kita talk show di sini sambil menikmati juga ada coffee break. Jadi silakan sambil santai aja. Ya silakan mungkin yang sedikit sambil nyemil boleh ya. Oke. Dan selanjutnya PT Robert Bosch Indonesia Mas Lika nih. Oke, Mas Lika ini bos perusahaan yang udah lama banget yang tentunya juga punya kualitas yang luar biasa sekali, terus juga terjamin dan di tahun ini juga baru launching beberapa ya. Kalau boleh tahu apa aja sih yang di launching baru-baru ini gitu, produk dari Bosch? Jadi salah satu produk yang kami launching di tahun ini salah satunya adalah GIS 1000C. Itu adalah produk baru, mainan barunya Bosch. Jadi kami ini belum pernah masuk ke sana, tapi kami pasti bisa karena kami mau belajar. Jadi kita luncurkan GIS 1000C. Itu salah satu dari produk yang terbaru yang kami launching. Oke, itu jadi yang terbaru. Nah, antusiasnya bagaimana nih para pelanggan atau yang dari sejak dulu nih pakai Bosch gitu dengan produk yang baru ini? Antusiasmenya cukup tinggi karena mereka cukup kaget dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Bosch, terutama yang bisa mendeteksi titik embun sehingga terjadi jamur dan bisa dikoneksi ke Bluetooth. Oke. Zaman sekarang kan semua serba online kan ya. Oke, dan tadi juga ada aplikasi yang bisa di-download dari Google Store ya? Ya. Oke, itu gunanya untuk apa? Jadi untuk mendukung si koneksi Bluetooth ini, Bosch juga membuat sendiri aplikasinya untuk mentransfer gambar hasil pengukuran suhu ke handphone kita dengan teknologi Bluetooth tadi. Nah, ada aplikasi yang bisa di-download di Google Play atau di App Store. GLM Measure sama GIS Measure. Oke, tentunya itu gratis banget. Gratis. Ya, untuk yang mungkin yang amatir atau yang profesional bisa di-download aja langsung. Bisa di-download bebas, semua bisa download aplikasi ini ya buat main, buat tahu kayak apa aplikasinya bisa langsung di-download, bisa dicari. Oke, wow, praktis banget ya. Oke, dan kekinian itu yang paling penting ya Mas ya. Oke, Pak Hadi, perkakas apa aja sih yang available yang dijual di perkakasku.com nih? Perkakas semua yang berhubungan dengan perkakas ya. Jadi kebanyakan untuk mendukung UKM terutama kayak seperti
banyak furniture, buat furniture mungkin yang seperti yang kita lakukan, mesin gergaji, mesin amplas dan lain-lain, termasuk konstruksi seperti mesin rotor hammer dan termasuk MT juga peralatan ukur bos kita jual. Terus kita ada lagi produk-produk untuk peralatan bengkel seperti kunci Inggris, stang, obeng dan lain-lain, juga komplit, perangkas ukur, sigmat, terus metal laser tadi juga ada. Terus ada lagi sampai ke spare part untuk power tools juga ada, sampai juga ada spare part otomotif. Sekarang kita ada masuk juga untuk peralatan dapur kayak mixer, blender dan lain-lain, itu juga kita mulai dari merek Bosch juga. Oke. Nah, kalau prosesnya seperti apa? Proses transaksinya kalau tadi dari Fabio dijelaskan seperti tadi ada penjelasannya ya. Nah, kalau misalnya perangkas.com seperti apa? Kita sih mulai dari misalnya pembelian kita, kalau yang dari online biasanya kan lihat dari websitenya dulu mau pilih barang apa, kita ada lebih bagi per kategori. Kalau udah lihat di website kita tuh ada sebelah kiri ada mesin, perangkas mesin dan lain-lain, pilih kategori, bisa langsung ada perangkas yang baru-baru ada, dengan pilih kita udah cocok yang klik beli. Nanti kita udah beli, udah lengkap apa yang kita butuhin, kita check out. Di sini kita ada pilih metode pembayarannya apa, terus ada metode pengiriman kita pakai apa, di Bandung atau di Jakarta kita ada bisa pengiriman gratis juga. Terus dari sana pembayaran kita komplit, ada kartu kredit, ada bisa transfer juga, ada pembayaran dari bank-bank lain yang masing-masing, sampai cicilan juga ada. Dari sana kita udah check out, nanti kalau udah order diterima langsung kita proses. Di sini kita udah nggak, kalau barangnya komplit kita nggak ada konfirmasi, kita langsung kirim dari sana. Jadi mudah banget ya, tinggal pilih gitu, terus transaksi udah langsung dikirim gitu. Selain itu kita juga ada tahun ini kita meluncurin juga untuk sistem B2B untuk corporate. Jadi untuk yang corporate biasanya nggak bisa nih pembelian tuh langsung di website, mereka harus ada permintaan penawaran dulu. Kita sejak tahun ini sudah ada, jadi dari customer untuk corporate kita tinggal beli barang itu langsung check out, tapi langsung kita bisa punya request penawaran. Jadi dari begitu Anda check out penawaran, otomatis kita akan kirim email yang merupakan penawaran resmi dari perangkasku. Jadi bisa langsung diajukan untuk proses pembelian ke internal perusahaan. Apakah perlu mungkin taruh penawar dulu, bisa nanti dari tim kita sales akan langsung menghubungi perusahaan Bapak apakah harganya sudah cocok atau belum, atau apa lagi yang requirement yang dibutuhin. Dari sana langsung bisa dirubah jadi quotation, langsung dari performa invoice sampai ke invoice, itu langsung secara online. Jadi untuk corporate bisa lebih dimudahkan lah karena proses transaksinya beda. Jadi by request ya boleh minta penawarannya langsung dikirimkan secara resmi ya. Baik. Mas Krisna, sudah berapa banyak pelanggan dari mulai Fabio ini berdiri sampai sekarang kalau boleh tahu? Wah, kalau itu sih cukup sulit juga ya. Kadang kayak dari Fabio sendiri itu per bulan kita bisa menangani sekitar 90 sampai 100 customer. 90 customer, wow. Jadi itu hampir setiap hari itu tim delivery kita bisa berbuat 3 tempat sekaligus. Karena kadang ada yang mungkin cuma beli satu stool atau bisa yang beli dining set dari kita, itu pun pasti kita ada. Ternyata lebih menjanjikan mungkin ya furniture online ini daripada furniture yang konvensional ya. Iya, karena saat ini kan juga mungkin kalau seperti kita di Jakarta itu kemana-mana tuh udah macet, terus kemudian kita mau pergi ke satu tempat dan ke tempat lain itu kadang butuh waktunya juga lama. Di sisi lain juga terkadang kita beli dimanapun itu kita belum tentu tahu kualitasnya seperti apa. Sedangkan dari Fabio sendiri kita kan ada, mungkin kalau misalnya bisa dilihat di page-nya atau di YouTube kita juga ada, itu juga ada kita proses manufacturing-nya seperti apa, kemudian
bahan-bahan yang kita gunakan juga seperti apa, itu bisa dicek juga. Jadi seharusnya dengan adanya online ini hidup orang-orang itu jadi jauh lebih termudahkan. Oke. Nah, ada yang di produknya kan tadi ada buy request juga ya. Misalnya Mas, saya pengen bikinin misalnya stool yang kayak gini misalnya. Nah, dari Fabelio sendiri ada nggak sih produk yang udah jadi terus ditawarkan di website? Ada. Jadi hampir seluruh pembelian itu yang dari website itu pasti barang yang sudah ada semua. Oh, oke. Jadi untuk saat ini SKU dari Fabelio sendiri itu udah mencapai 350. Itu udah termasuk dari yang dining area, living room area sampai bed area juga. Kalau untuk yang custom seperti wardrobe atau kitchen itu bisa langsung kontak ke email kami dari hello@fabelio.com. Ntar bisa disambungkan juga dengan tim saya di desain. Ntar akan dijanjikan untuk check on site dan lain-lainnya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kita lanjut lagi sama Mas Lika. Mas Lika, as we know di Bosch ini udah lama banget ya, bertahun-tahun gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri sejak kapan sih? Jadi ada 2 tahap sih. Jadi ada kehadiran merek Bosch di Indonesia yang sudah dari sudah 20 tahun lebih kehadiran mereknya. Nah, kita secara resmi berdiri di Indonesia itu di tahun 2014. Jadi kita putuskan untuk fokus ke pasar Indonesia secara langsung dari tahun 2014. Oke, jadi biar lebih dekat gitu ya. Ya. Oke, terus nah, kenapa sih orang-orang harus memilih measuring tool dari Bosch? Mungkin ya cukup klise ya, tapi karena teknologi yang kami tawarkan, dan satu karena dari keseriusan kami dalam berbisnis. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa Bosch adalah sedikit perusahaan yang hadir secara langsung untuk menawarkan measuring tools. Jadi garansinya juga gampang, keluhannya juga cepat ditangani, butuh training tinggal hubungi kami. Oke, jadi ada trainingnya juga ya? Iya. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Nah, terus produk-produk rumahan sama yang profesional gitu kan, yang lebih banyak kan di order nih sama yang beli yang mana nih? Nah, lebih banyak tentunya yang profesional karena memang fokus kita memang untuk melayani profesional dulu, diikuti dengan yang rumahan. Kalau bisa dilihat yang warnanya biru dan hijau. Yang hijau itu untuk rumahan, gitu. Oh, jadi ada pembedanya ya? Oke, luar biasa sekali ya. Oke, Pak Hadi ini udah lama bekerja sama dengan Bosch, katanya tadi saya bilang, saya dengar tadi katanya semenjak Bapak ya. Oke, bekerja sama dengan Bosch. Bagaimana nih penjualannya di perkakasku.com? Penjualan Bosch di perkakasku.com termasuk paling besar ya. Jadi Bosch merupakan merek yang penjualannya paling banyak di perkakasku, dan saya rasa juga bukan perkakasku, di seluruh Indonesia juga termasuk top brand ya. Perkakas Bosch itu jadi nomor 1 di Indonesia. Nah, ada layanan purna jual katanya ya di perkakasku.com ini. Gimana nih? Ya, layanan purna jual, jadi kita udah sejak tahun kemarin kita memang ditunjuk langsung untuk menjadi service center resmi, dan kita juga sudah training teknisinya sudah kita training juga langsung dari Bosch. Jadi kita udah standar kualitasnya pelayanan sama setara dengan yang standar kualifikasi dari Bosch. Jadi nggak usah khawatir lah gitu. Jadi pasti beres servisannya. Oke, nah salah satu user dari Bosch ini adalah fabelio.com. Nih kan tadi udah dijelasin juga, sudah berapa lama menggunakan produk-produk dari Bosch ini, terus kenapa alasannya memilih Bosch? Kalau untuk berapa lamanya, kalau nggak salah itu sekitar Natal tahun lalu ya. Jadi kan kebetulan karena salah satu founder kami juga orang Jerman. Ketika dia mudik ke sana, dia balik ke sini, tiba-tiba dibawa oleh polisi Bosch ini. Nah, di saat itu sih ya itu benar-benar sangat membantu kita ya, karena kan pertama proses segala macam semuanya jadi lebih cepat. Sebelumnya juga kita pernah juga menggunakan meteran laser, tapi untuk pakai Bosch ini sendiri karena kita juga sekarang udah lebih era digital,
Jadi kita bisa integrate ke iPad kita atau ke tablet kita. Jadi semuanya data service itu kita pun nggak perlu capek-capek nulis di kertas lagi atau di mana, karena kalau kertas kemungkinan hilang, rusak, misalkan areanya itu panas, kita pasti ternyata tulisannya kurang. Betul. Oke, biasanya tuh ya kalau misalnya ngukur tuh dari sana set, ya berapa? Gitu dilihat, gitu ya, langsung catat, gitu ya. Tapi sekarang nggak usah kayak gitu lagi ya, tinggal digit aja, set, langsung keluar, gitu ya. Oke, ini memudahkan banget ya. Oke, terus alat-alat yang ada di Promelio.com ini apa aja? Kalau untuk toolsnya sendiri, kalau yang di pabriknya sih emang kurang lebih seperti yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa emang dari perkakas.com juga pasti ada. Seperti grinder, terus kemudian bor tangan, bor listrik, semuanya itu ada. Tapi biasanya untuk yang instalasi kita menggunakan semuanya cordless. Seperti bor yang cordless itu, jadi kita kalau misalnya mau instalasi yang agak tinggi itu juga lebih mudah. Terus kemudian kalau misalnya di area tersebut belum aktif listriknya, kita juga nggak perlu capek-capeknya listrik. Betul, wow, luar biasa ya, udah bos banget nih ya. Oke, selanjutnya Pak Hadi nih, ada promo-promo apa lagi? Kan sekarang ini perkakasku.com udah 9 tahun dan tepat tanggal 12 kemarin adalah ulang tahunnya yang ke-9. Oke, apa aja yang ditawarkan kepada customer-nya tentunya, terus ada promo-promo apa lagi, dan kira-kira untuk 9 tahun yang akan datang seperti apa? Kita sih promo-promo tadi udah jelasin sama Ibu Meda. Yang pasti kan kita ada yang rencana, yang harusnya tadi rencana kita mau launching hari ini. Cuman karena ada hal teknis jadi nggak bisa itu. Kita udah 9 tahun tuh belum pernah merubah website. Jadi tampilannya masih yang begitu aja. Kalau ada berubah pun nggak terlalu drastis gitu. Jadi rencananya kita udah siap sih, cuman masih ada beberapa bug, jadi kita belum kita luncurin dulu. Itu jadi kita udah mobile friendly, jadi bisa transaksi langsung dari handphone, dari tablet juga bisa. Tampilannya udah benar-benar modern lah gitu. Sebenarnya saya mau kasih lihat, cuman nanti mungkin dari tim saya bisa ada siapa, Gilang. Bisa saya kasih sneak peek, jadi kayak belum pernah dikasih ke orang lain, cuman baru yang di sini aja yang bisa lihat. Luar biasa sekali. Jadi kamu yang ada di Laksan ini mendapatkan kehormatan untuk memberikan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari perkakasku.com nih. Kira-kira apa? Penasaran Pak Hadi nih? Nah ini dia, kita sudah buka websitenya. Ini masih di website development kita. Nah nantinya perkakasku tampilannya akan begini nih. Mungkin bisa di scroll ke bawah gitu ya. Kurang lebih akan jadi begini. Ini masihlah uji coba, kita masih tim teknis kita masih sedang berjuang untuk membuat ini lebih bisa digunakan dengan nyaman gitu. Tapi kurang lebih ini jadi teasernya lah. Tampilan perkakasku nantinya akan begini. Jadi kalau customer mau coba lihat dulu, tapi jangan nggak bisa transaksi dulu. Mungkin bisa coba di handphone. Akses halaman yang di atas tuh dev.perkakas.org, mungkin bisa kasih masukan ke kita apa aja yang mungkin harus bisa diimprove. Dari sana nanti kita bisa ya mungkin dapat feedback, karena kita bisa membuat ini lebih bagus lagi lah gitu. Jadi ini lebih user friendly mungkin ya, betul. Tampilan yang fresh gitu. Dan rencananya kapan di launching nih Pak? Ini sebenarnya rencananya hari ini kan, cuman kita masih poin teknis kita berjuang secepatnya lah. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan lah. Kita udah bisa dilihat mungkin di perkakasku.com tampilan sudah begini gitu. Asik, jadi kejutan ya. Jadi silakan selalu update perkakas.com ya, perkakasku.com, terus di tadi alamatnya itu ya, perkakas.org. Ya ini masih situs development kita, jadi bisa mungkin customer bisa coba dulu, bisa dilihat apa yang bisa kasih masukan kita, apa yang bisa diimprove. Wow, asik banget ya. Harapannya apa nih Pak di umur yang 9 tahun ini? Harapannya tentu kita tetap menjadi situs perkakas yang nomor 1 di Indonesia. Tentunya kita akan memperbanyak fitur-fitur yang akan bisa mempermudah semua customer toko belanja, untuk juga tentunya melengkapi merek-mereknya juga,
jenis-jenis produknya juga yang bisa dibeli. Jadi benar-benar Perkakasku itu menjadi solusi kebutuhan perkakas untuk Anda semua. Oke, luar biasa sekali, boleh tepuk tangan yang meriah dong. 9 tahun loh ya, bukan waktu yang main-main gitu ya. Dan selanjutnya, nah Mas Lika, nih bos selalu hadir dengan event-event yang luar biasa. Salah satunya sekarang yang dikolaborasikan dengan perkakasku.com gitu ya. Harapannya apa sih di event ini? Harapan saya yang paling besar, harapan kami yang paling besar itu adalah lebih tahu, lebih dekat lagi mengenai measuring tools dan tentunya dengan Bosch dan Perkakasku. Karena tujuan dari kami dengan umur measuring tools yang masih sangat muda, saya selalu berbagi mengenai measuring tools, bagaimana bekerja lebih efisien dengan measuring tools. Oke, kalau misalnya kata Fabelio.com adalah bekerja dengan modern ways ya. Oke. Luar biasa, dan itu semuanya alat-alatnya didukung oleh Bosch tentunya. Ya. Oke, sip. Kalau begitu kami mengundang untuk para hadirin atau para tamu undangan yang ingin bertanya kepada 3 orang narasumber saya yang luar biasa sekali. Oke, silakan apabila ada yang mau nanya ya, 3 orang silakan. Selamat siang. Saya Pak Andrianto dari Sumarekon Bandung sebagai QC Manager. Kita bergerak di bidang properti dan kita sudah mulai masuk Bandung ini beberapa tahun terakhir ini. Pertanyaannya untuk dari Pak Mas Lika ya, Pak Lika dari Bosch ya. Ya. Tadi saya menyimak, tertarik nih melihat demonya tentang Heatech 120. Banyak terjadi kita misalnya proyek-proyek kita nih, konsumen atau pembeli kita itu kan melakukan, mereka tentu melakukan interior ya Pak, mungkin desain interior atau rombak interior untuk kepentingan selera konsumen nih. Banyak hal terjadi, itu biasanya ngebor interior itu suka ngebor di belakangnya kabel atau kabel listrik ataupun pipa atau apapun ya. Cuman ada saya lihat ada yang disebutnya itu cuman bisa mendeteksi pipa yang kalau ada airnya Pak. Ya. Nah, sedangkan kita juga bisa terjadi prakteknya suka terjadi kita ngebor ada pipa air hujan gitu ya. Kita mau masang lukisan atau mau masang apapun ya interior. Nah, belakangnya pipa PVC tuh ukuran 4 inch, 3 inch. Apakah Bapak bisa menjelaskan kenapa alat ini tidak bisa mendeteksi pipa yang dalam posisi tidak ada air, artinya kering gitu Pak. Alangkah baiknya kalau itu juga bisa. Tadi saya lihat di belakang bisa mendeteksi besi, bisa mendeteksi aluminium, bisa kabel, terus kabel listrik atau kabel biasa, terus juga pipa. Tapi pipa yang ada airnya Pak, kan gak mungkin kita rendam pipa gitu kan Pak, kita isi air gitu. Sedangkan pipa kan pasti dalam keadaan kosong. Ya kan, kecuali dia hujan dan kita nggak pernah nampung gitu kan. Kedepannya harapan saya kalau bisa Bos tuh bisa Pak mendeteksi pipa yang tanpa air. Ya kan kayaknya kurang lengkap dan nggak pas nih kalau ada kekurangannya nih kayaknya gitu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, boleh langsung dijawab langsung Mas Lika, silakan. Ya, jadi memang sampai saat ini yang bisa dilakukan oleh di Tech 120 adalah mendeteksi pipa plastik berisi air yang berarti harus dialiri oleh air karena dengan teknologi radar scan itu tadi. Jadi dia mendeteksi benda padat yang ada di belakang tembok. Karena pipa plastik itu tidak terlalu padat, jadi tidak dapat terdeteksi oleh alat Detek 120. Tapi mungkin akan jadi masukan yang bagus kalau kedepannya akan bisa mendeteksi bahkan pipa plastik kosong tanpa ada air di dalam pipanya gitu. Karena sampai saat ini masih hanya bisa mendeteksi pipa plastik berisi air. Gitu Bapak, oke. Sudah pas Bapak ya. Oke, selanjutnya silakan. Ada yang mau bertanya silakan Ibu. Ya. Selamat siang, saya Carla, mewakili PT Cakra Yuda Persada. Kami bergerak di bidang industri
furniture. Yang saya mau tanya ke Bapak Rita lagi mengenai Bosch, untuk pembelian produk Bosch ya Pak, apa ada training penggunaan yang detail untuk di Bandung, semacam customer service, tapi maksudnya bisa apa ya, bisa training gitu ya. Contohnya kan untuk tadi saya tertarik dengan alat ukur, yang si alat ukur tersebut dia mempunyai banyak sekali fungsi dan fiturnya banyak sekali. Untuk alat leveling meter juga fiturnya juga banyak gitu. Ya itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Baik, silakan Mas Dika. Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, training itu merupakan hal yang sangat penting juga buat saya, karena untuk membuka pasar Bosch. Jadi bisa langsung hubungi saya, dan keuntungannya lagi karena di Bandung, karena saya orang Bandung, jadi bisa sekalian mudik itu Bu. Nah, jadi yang di sini siapapun, kalau misalnya butuh training, bisa langsung hubungi saya. Bahkan kalau saya tidak bisa datang, saya bisa pandu by phone. Kalau memang nyaman, kalau memang tidak nyaman, kita bisa dijadwal ulang lagi kapan saya harus ke sana. Saya juga mau nambahin, nanti di Perkakasku sih rencana ke depan kita mau bikin kayak rencana workshop. Jadi mungkin pas kelas kecil, kalau ini kan untuk jumlah orang banyak. Jadi mungkin bikin workshop 10 orang gitu, nanti ngundang ke perusahaan untuk nanti ya mungkin ngundang Palika gitu untuk training produk-produk. Yang ke depan kita akan ada rencana itu. Jadi mungkin Ibu udah terdaftar di kita, nanti kita pasti undang kalau ada acara itu. Oke, luar biasa sekali ya. Langsung dijawab nih sama Bos dan perkakasku.com. Baik, satu penanya terakhir silakan. Selamat siang semuanya. Saya Iden Wildensyah dari Bandung. Saya kerja kayu Mas. Kerja kayu. Saya mau nanya ini Mas. Ke Fabelio pertama. Selama mengerjakan proyek, adakah proyek yang ditolak sama Mas? Misalnya dia sudah kontak via website, kemudian ditolak. Nah, kira-kira pernah nggak itu ada yang seperti itu? Sejauh ini sih pernah ada beberapa. Jadi misalkan kita itu sudah kirim desain dan quotation, terkadang ada beberapa desain yang dia minta revisi, kemudian kita sudah lakukan revisi, ternyata dari harga tersebut pun tidak masuk dari mereka. Itu terkadang ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi, karena biasanya kita selalu memberikan 3 alternatif harga, dari yang top material, middle, sama yang low. Tapi terkadang di sisi lain juga ya customer kan juga memiliki kebebasan sendiri untuk memilih. Nah, mereka pun terkadang juga memilih ke tempat lain untuk pekerjaan-pekerjaannya. Oke, sudah Mas? Oke, dan tentunya juga karena acara ini live streaming di www.perkakasku.com/event, ini ada pertanyaan dari Edi Susanto Jakarta. Kalau beli alat ukur di Perkakasku, apa sudah termasuk sertifikat kalibrasi? Dari badan kalibrasi apa? Kalau kalibrasi sih biasanya dari barang, dari si produknya, mereknya masing-masing biasanya suka ada kalibrasi. Jadi kalau mungkin kalau badan resmi saya nggak tahu kalau dari Bosch kalibrasi gimana mungkin dari. Untuk tidak semua alat ukur Bosch disertakan dengan sertifikasi kalibrasi, itu sesuai permintaan saja sih. Nanti akan kami sertakan badannya persisnya apa, akan saya informasikan lebih lanjut melalui Pak Handi. Tapi itu ada. Kalau diminta kami bisa berikan, tapi tidak kami sertakan di setiap alat kami sih memang. Gitu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Yes, sebelum kita berpisah, silakan mungkin dari Mas Dika dulu, perwakilan dari Peterbank Bosch Indonesia, ada yang mau disampaikan, ini closing statement terakhir untuk para tamu undangan. Sekali lagi saya cuma ingin terima kasih dengan Pak Handi atas terwujudnya event. Saya bisa berkenalan dengan
bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini memberi saya kesempatan untuk mengenalkan alat ukur dari Bosch dan teknologi cordless. Oke, selanjutnya mungkin dari perwakilan dari Fibelio ya. Ada Mas Krisna. Saya juga ingin berterima kasih pada perkakasku.com karena telah diundang ke sini. Kami pun juga bisa share pengalaman kami pribadi, bagaimana kesulitan-kesulitan di lapangan, dan apa juga keuntungan-keuntungan dari yang alat-alat tersebut sediakan. Oke. Dan ini ada update lagi, satu lagi mungkin Mas Krisna ya, karena ada pertanyaan, ini langsung dijawab saja, mungkin ada teman-teman yang lagi live streaming. Tim desainnya terdiri dari beberapa orang dan apa saja bagiannya katanya? Kalau saat ini tim kami terdiri dari 8 orang. Karena B2B juga berada dalam tim desain, kami memiliki 2 orang sales dan 1 orang admin. Kemudian ada 4 orang termasuk saya untuk tim desain. Tapi di sisi lain kami juga bekerja sama desainer lainnya seperti Raymond Simanjuntak dan Desain. Oke, luar biasa sekali. Nah, last but not least, ini closing statement dari Bapak Hadi, perwakilan dari perkakasku.com. Silakan Pak Hadi. Saya mengucapkan terima kasih pada semua yang hadir di sini karena semuanya benar-benar mendukung Perkakasku hingga saat ini, dan saya terima kasih pada Pak Balio juga yang datang dan dari pihak Bosch yang sudah jauh-jauh dari Jakarta untuk benar-benar menghidupkan acara ini, menyukseskan acara ini. Saya terima kasih kepada semuanya. Semoga kerjasama ini kita bisa terus berlangsung dengan Bosch maupun dengan Fabri juga, dan juga tentunya dengan para customer Perkakasku semuanya. Kita semoga tetap hubungan terjalin. Dan terima kasih. Saya nggak lupa sama Bu Tari ini dari Sprint yang udah bantu dari segi payment. Jadi pembayaran Perkakasku di Perkakasku itu sangat aman karena dari Sprint ini. Terima kasih banyak semuanya dukungannya. Terima kasih. Baik, para narasumber boleh berdiri, silakan untuk berfoto bersama, mungkin diabadikan oleh rekan-rekan, dan kami juga mengundang kepada 3 penanya tadi yang sudah menjawab boleh untuk ke depan dan langsung diberikan hadiah ya. Masing-masing ini hadiahnya persembahan dari Bosch yang akan langsung diberikan oleh Bapak Hadi, Mas Lika, dan tentunya juga Mas Krisna ya. Baik, silakan untuk ke depan. Ya. Boleh tepuk tangan yang meriah ini untuk ketiga penanya kita hari ini. Silakan untuk berada di atas, silakan. Ya, hadiah pertama diberikan mungkin oleh perwakilan dari PT Robert Bosch Indonesia, Mas Lika. Oke, silakan untuk memberikan hadiah. Wow, luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya hadiah diberikan oleh Bapak Hadi selaku perwakilan dari perkakasku.com. Ya, ini dia Pak. Luar biasa sekali, terima kasih. Dan terakhir adalah Mas Krisna yang akan memberikan hadiah ya, perwakilan dari fabelio.com. Ya, boleh berfoto bersama sekali lagi silakan, dan beri tepuk tangan yang meriah untuk pemenang door prize kita untuk sore hari ini. Dan saya masih ada 3 hadiah yang akan dibagikan. Nah, yang belum dapat hadiah jangan sedih, tenang. Saya masih banyak hadiah. Dan ini ada 4 orang yang akan beruntung. Oke, kita akan memilih siapa mungkin ya, dari penonton mungkin atau dari perwakilan. Oke, mungkin yang 3 dari Mas Krisna, Pak Handi, dan Mas Lika, dan 1 lagi dari penonton ya. Oke, mungkin dari Mas Krisna dulu, silakan Mas untuk mengundi siapa yang beruntung sore hari ini. Ya, siap-siap dilihat nomornya. Oke. Ya, silakan Mas Krisna, nomor berapa yang keluar untuk mendapatkan door prize terakhir di gelarannya Bosch Power Tool mengenal lebih dekat teknologi alat ukur dan cordless Bosch in conjunction with 9th anniversary perkakasku.com. Dan pemenangnya adalah nomor 13 Bapak Lukas dari Gede Bage. Bapak Lukas dari Gede Bage. Oke. Silakan Bapak bergabung bersama kami di sini. Dan selanjutnya mungkin Mas Lika perwakilan dari Bosch untuk memberikan atau mengundi ya. Oke. Ya, Bapak Lukas silakan bergabung bersama kami di sini.
Ya, dan pemenang door prize kedua jatuh kepada Ibu Tari dari PT Sprint Asia. Ibu Tari dari PT Sprint Asia. Silakan Ibu Tari. Dan ini dia door prize terakhir akan dibacakan oleh CEO perkakasku.com Bapak Hadi. Ya, kira-kira siapa? Silakan dipegang dan dilihat nomornya. Oke. Pak Opik dari apa ini? Sumarekon, Pak Opik Ahmad. Oke, program dari Sumarekon, Bapak Opik Rahmat ya. Oke, silakan untuk bergabung bersama kita di sini dan hadiah langsung akan diberikan. Satu lagi mungkin dari penonton kali ya. Oke, ada yang mau bantu buat mengundi satu orang? Oke, enggak, saya pengen hadiahnya aja katanya. Oke, silakan Mas. Ya, boleh dibantu mungkin ya. Dengan Mas siapa Mas? Yosi. Mas Yosi dari mana? CV Budak Scientific. CV Budak. Oke, bergerak di bidang apa Mas? Alat peraga pendidikan. Alat peraga pendidikan. Wow, dan tentunya yang beruntung untuk mendapatkan door prize adalah Bapak Adi Iskandar ya, dari Dispak. Oke, Bapak Adi, silakan bergabung bersama kami di sini. Yes, ini dia pemenang door prize terakhir, ya. Alright, dan langsung hadiah mungkin diberikan ya oleh Mas Krisna, masih oleh Pak Handi juga, dan tentunya oleh Bapak Lika perwakilan dari Bos Petrobat Bos Indonesia. Oke, silakan untuk diberikan. Pertama Mas Krisna. Oke, tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya adalah Bapak Lika memberikan kepada Ibu ya. Ya, Ibu Tari perwakilan dari PT Asia Sprint Asia ya. Oke. Dan selanjutnya silakan Bapak Handi ya, perwakilan dari Sumarekon, boleh tepuk tangan yang meriah. Dan satu lagi ya dari Bos Bapak Lika kembali untuk menyerahkan kembali hadiah door prize kita untuk sore hari ini di gelarannya Bos Power Tool mengenal lebih dekat teknologi alat ukur dan cordless Bos bersama dengan perkakasku.com. Oke, boleh mungkin berfoto bersama dengan para pemenang. Yes, sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Sesuai dengan janji saya ya, untuk 30 orang pertama yang sudah hadir itu mendapatkan souvenir menarik hadiah langsung GBM 350 yang bisa diambil mungkin di meja registrasi sebelah sana. Boleh kalau gitu terima kasih kepada bapak-bapak para pemenang, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih juga kepada CEO dari perkakasku.com Bapak Hadi Wijaya. Terus juga kami ucapkan terima kasih yang amat besar sekali kepada perwakilan daripada Robert Bosch Indonesia, Bapak Lika, dan satu lagi Bapak Krisna, perwakilan dari Familio.com. Yes, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara 9 tahun dari perkakasku.com tentunya. Ya, sekali lagi apabila para tamu undangan yang ingin melihat seperti apa tampilan barunya, tunggu kejutan-kejutan lainnya dari perkakasku.com. Baik, terima kasih kepada PT Robert Bosch Indonesia, Bibelia.com, dan para tamu undangan yang sudah hadir di Luxton Hotel. Sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Yudha pamit, sampai jumpa lagi dan terima kasih.